datang Pak Samson. Selamat bergabung. Baru mulai tadi. Belum Pak, masih persiapan ini. Door prize-nya nanti bagi Pak Sam. Gue alibi. Cek ngono nomor iki. Diundi. Nah, ya, Kelompok guys. Sabar nggih, kita akan memulai acara Sam. kita 5 menit lagi. Karena ini ada kendala teknis. Habis hujan deras di sini juga ada angin kencang. Jadi ini tadi ada ngecek sebentar. Tadi ada kendala. Tapi insya Allah ke depan ini nanti sudah bisa lancar. Oke, kita mulai 6.25 nih, agak mundur sedikit. Oke. Selamat datang Pak Rahmat. Selamat malam. Selamat malam juga Pak Hendrik. Lembur ketok iki di sekolahan. Iya. Mari aku yumku. PPG mau lanjut. Camat awakmu katisen ta. Iya, Bos. Udan-udan ta nek bengi ku. Remes ae kok, Mah. Pane terang ngoro terang iki. Ngapa sampe nang ngoro iki? Nanti gawe. Dadi gawe ya.
sampean buka ya. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu Guru hebat semuanya yang telah bergabung di Ruang Maya ya, pada seri webinar Komunitas Belajar dan juga Perencanaan Pembelajaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Dr. Andes Siswo Rusianto. Pada kesempatan ini beliau berhalangan hadir, diwakilkan oleh Bapak Sudarso selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum di SMK Negeri Budo. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang telah bergabung di webinar malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari Kamis 6 Oktober 2022 ini, di malam hari yang gerimis dan di sini hujan, kita dapat berkumpul bersama di Ruang Maya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik Bapak Ibu Guru yang berbahagia, izinkan sebelumnya saya memperkenalkan diri. Mungkin yang sudah join di sini sebagian besar sudah kenal dengan saya, tapi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Neutrina Nilamsari. Saya merupakan salah seorang pengajar dari SMK Negeri Budo. Nah, saya di SMK Budo ditugasi sebagai guru mata pelajaran produktif jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pada malam hari ini saya ditemani oleh bapak-bapak yang luar biasa, rekan senior saya di SMK Budo. Yang pertama ada Bapak Sudarso, nanti yang akan memberikan sambutan, dan juga Pak Mahdum Halimi yang akan menjadi salah satu yang memberikan materi. Dalam malam ini mungkin nanti kita sharing dan juga diskusi seperti itu Bapak Ibu. Baik, langsung saja untuk acara yang pertama kita sambut kepada Bapak Dr. Andes Sudarso, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Netrin selaku pembawa acara di kegiatan webinar di malam hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak, salam kepada Bapak Ibu Guru hebat luar biasa, yang khususnya Bapak Ibu Guru yang ada di SMK Negeri Budo yang malam hari ini meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta webinar seri Komunitas Belajar dan Perencanaan Pembelajaran. Di sini saya pertama memohon maaf karena Bapak Kepala Sekolah ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga di kegiatan malam hari ini diwakilkan untuk saya untuk mengikuti kegiatan atau membuka kegiatan webinar seri Komunitas Belajar dan Perencanaan Pembelajaran yang dilakukan oleh komunitas pembelajaran yang ada di SMK Negeri Budo. Bapak Ibu hebat luar biasa. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada tim yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Pada prinsipnya sekolah, terutama kepala sekolah SMK Negeri Budo yang dalam hal ini juga merupakan ketua MGMP yang ada di Kabupaten Jombang,
prinsipnya mengapresiasi banyak kegiatan seperti yang kita lakukan, contoh kegiatan di malam hari ini. Untuk itu kami harap kegiatan webinar ini bisa diikuti dengan baik dan nanti dalam apa yang disampaikan bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran, terutama dalam hal ini adalah kurikulum Merdeka yang sekarang mari kita dukung bersama agar kegiatan atau penerapan implementasi kurikulum Merdeka Mengajar ini dapat berjalan dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat mengikuti. Dari saya ucapkan terima kasih banyak. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darso atas sambutannya yang merupakan bentuk dukungan dari sekolah SMK Negeri Mudo kepada kami dalam menyelenggarakan webinar malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita masuk ke acara intinya. Jadi di sini nanti kita membahas terkait dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama kita membahas tentang komunitas belajar. Apa sih sebenarnya komunitas belajar, bagaimana cara merintisnya, bagaimana cara merancang dan juga mendaftarkan diri di komunitas belajar. Kemudian topik yang kedua ada penyusunan perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Nah, karena di sini memang kami ada di SMK, maka yang akan dibahas, yang akan dibedah nanti terkait dengan perencanaan pembelajaran kurikulum Merdeka fase E, seperti itu. Untuk topik yang pertama, ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bapak Mahdum Halimi. Kita cek dulu, Pak Halimi sudah bergabung? Iya, sudah hadir ternyata. Nah, Pak Halimi ini merupakan salah satu pengajar juga dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang ada di SMK Mudo. Beliau ini juga sebagai ketua komunitas belajar dan juga beliau ini adalah seorang pengajar praktek di program guru penggerak seperti itu. Jadi langsung saja Pak Halimi, silahkan waktu dan screen-nya dipersilahkan. Suaranya Pak, mikrofonnya Pak belum di-on-kan. Terima kasih Bu Netrin atas waktu yang diberikan. Ya, alhamdulillah kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Guru hebat dimanapun berada. Pertama-tama saya mengajak marilah kita mengucapkan puji syukur atas segala limpahan rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, baik kesempatan sehat ataupun kesempatan yang diberikan untuk bersama-sama belajar. Dalam forum ini kita akan belajar bersama-sama untuk mengupas tentang komunitas belajar sebagai salah satu sarana untuk mempelajari dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi komunitas belajar ini, kalau di belakang saya itu ada sedikit papan tulis, di situ ada tertulis bagaimana kita membentuk komunitas belajar yang efektif dengan prinsip komunitas praktisi. Jadi komunitas belajar ini kita bentuk berdasarkan prinsip-prinsip komunitas praktisi. Kemudian apa itu komunitas praktisi? Nah, komunitas praktisi ini dibentuk
oleh sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan. Contohnya ya Bapak Ibu, kita di sekolah itu memang atau di institusi manapun atau di organisasi, di lingkungan kerja, pastilah ada sekelompok individu, beberapa orang, baik itu 2 orang atau lebih, memiliki semangat untuk melakukan perubahan ataupun mempunyai kegelisahan tentang masalah-masalah tertentu yang menghalangi mereka atau merisaukan mereka. Tentang apa? Tentang praktik yang mereka lakukan. Kalau di kita berarti tentang praktik-praktik pembelajaran gitu Bapak Ibu. Kita langsung fokus ke komunitas belajar. Nah, kemudian ingin melakukannya dengan lebih baik, yang mungkin yang dulu baik, tetapi kita dengan adanya paradigma pembelajaran yang baru, paradigma pendidikan yang baru, yakni kurikulum merdeka, maka kita ingin melakukannya dengan lebih baik lagi, kemudian mempelajari apa itu kurikulum merdeka, bagaimana cara menerapkannya, bagaimana caranya, yakni dengan berinteraksi secara rutin. Begitu prinsip dari komunitas praktisi. Jadi tidak bisa kalau sekelompok individu mempunyai semangat yang sama, tetapi hanya saat ada permasalahan saja, ada kegelisahan di awal saja, tetapi tidak terprogram dengan berinteraksi secara rutin, maka itu susah akan melakukan perubahan. Kemudian bagaimana cara-cara kita membentuk komunitas itu? Langkah-langkah apa yang dilakukan? Jadi untuk mengenal pembelajaran atau kurikulum merdeka ini dengan membangun komunitas belajar, harapannya kita nanti itu akan bertukar pendapat, kemudian kita bisa berinteraksi secara rutin untuk mengutarakan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, harapannya seperti itu gitu. Kemudian komunitas belajar itu dibentuk dengan tujuan bagaimana sih? Kenapa harus dibentuk komunitas belajar? Harapannya dari komunitas belajar itu ada seorang penggerak pembelajaran yang dapat mengedukasi anggota. Contohnya dengan mengumpulkan berbagai informasi ataupun berbagi informasi di antara anggotanya. Jadi dengan adanya komunitas ini, kita bisa berbagi informasi apapun yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran pembelajaran, dalam hal ini kurikulum merdeka. Kemudian apalagi manfaat tujuan dari pembentukan komunitas belajar ini? Contohnya lain lagi adalah memberi dukungan kepada anggota. Melalui apa? Melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Jadi dalam komunitas belajar ini sesama anggota nanti selalu akan berinteraksi baik secara rutin, berkala yang terprogram ataupun tidak terprogram, untuk berkolaborasi membahas bersama-sama tentang kurikulum merdeka. Kemudian di dalam komunitas belajar tersebut, dengan adanya seorang penggerak komunitas atau penggerak belajar, mereka dapat mendampingi anggota untuk memulai membahas tentang kurikulum merdeka, dengan membuka wawasan awal tentang kurikulum merdeka, memberi mereka stimulasi, memberikan mereka dorongan, motivasi dan sebagainya,
supaya mereka mempelajari tentang kurikulum merdeka. Bagaimana yang sudah menerapkannya di pembelajaran? Nah, fungsi dari penggerak di sini adalah memotivasi mereka untuk mempertahankan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh mereka. Kemudian manfaat lain lagi adalah ini yang penting lagi. Jadi dari komunitas belajar itu mereka mendorong anggota-anggotanya untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Bagaimana caranya untuk menyebarkan capaian anggotanya melalui diskusi apa? Berbagi di mana? Contohnya anggota-anggota yang sudah mempunyai perubahan pembelajaran, perubahan mindset tentang pendidikan yang baru ini, mereka bisa melakukan diskusi-diskusi di forum yang lain. Contohnya adalah yang kita lakukan adalah dalam forum webinar kali ini. Karena di webinar kali ini, insya Allah ini adalah aksi nyata dari kami untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran kami tentang kurikulum merdeka untuk bersama-sama kita diskusikan melalui forum ini. Kemudian bisa juga para anggota yang sudah memiliki kemampuan, memulai potensi dalam penerapan pembelajaran, bisa berbagi pengalaman-pengalaman mereka di komunitas belajar ataupun di media-media yang lain. Contohnya ada di Simpak KB itu belajar dan berbagi. Kemudian di platform Merdeka Mengajar bisa berbagi pengalaman praktek pembelajar yang baik dalam berupa dokumentasi, video, presentasi, ataupun video-video aksi nyata pembelajaran, praktik pembelajaran di kelas, itu bisa dibagi untuk disebarkan sebagai motivasi untuk guru-guru yang lain. Karena di platform Merdeka itu sudah bisa diakses oleh seluruh guru Nusantara. Harapannya kita menyebar kebaikan. Semoga dengan penyebaran kebaikan itu kita juga mendapatkan manfaat dari kegiatan kita. Kemudian manfaatnya yang lain itu apa? Dari komunitas ini kita bisa mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Ini pengembangan yang paling akhir, yang paling kita inginkan, bahwa praktek-praktek pembelajaran kita terapkan di kelas itu bisa diterapkan atau bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita ataupun murid-murid kita. Mungkin itu sedikit tentang manfaat-manfaat dari komunitas belajar ini. Kemudian Bapak Ibu, untuk membentuk komunitas belajar itu bagaimana sih? Kenapa kita harus membentuk komunitas belajar? Sudah kita jelaskan di awal tadi. Sekarang jika kita ingin bergerak, ya Pak, saya ingin membentuk sebuah komunitas. Nah, Bapak Ibu pertama-tama bisa mengakses untuk pengetahuan tentang komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Di situ ada tahap-tahap tentang bagaimana cara membentuk sebuah komunitas belajar. Saya share screen bentar. Kalau di belakang saya itu di papan kelihatan. Ada beberapa tahap dalam menerapkan prinsip praktisi dalam komunitas belajar kita. Yang pertama adalah memang tahap merintis dan merancang komunitas belajar. Nah, tahap merintis ada beberapa hal yang perlu didiskusikan bersama. Contohnya kita menetapkan tujuan, kemudian
menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam komunitas itu. Nah, tujuannya harus jelas, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga bisa terjadwal dengan baik. Harapannya kita komunitas itu terbentuk dengan baik. Kemudian yang kedua, untuk rintisan anggotanya itu siapa saja. Tentunya anggota yang bisa terbentuk itu seperti yang pertama tadi, mempunyai semangat dan kegelisahan yang sama untuk melakukan perubahan. Kemudian yang terakhir adalah pemetaan pemangku kepentingan. Untuk hal ini, adanya komunitas itu perlu pengakuan ya Bapak Ibu. Perlu pengakuan. Kenapa harus ada pengakuan dari pihak yang berwenang, semisal dari pemangku jabatan, semisal di sekolah kita membentuk suatu komunitas. Harapannya dengan pengakuan itu kita benar-benar diberi diberi dorongan atau memang diakui oleh sekolah, nanti diberi bantuan baik secara sarana atau pendanaan dan sebagainya, itu maka perjalanan komunitas belajar ini akan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, saya share screen dulu untuk tahap-tahapannya ini biar jelas dulu. Nah, dalam tahap merintis ini contohnya, kalau di platform Merdeka itu ada tahap-tahapannya, cara mengisi dari tahap pertama merintis, kemudian tahap selanjutnya itu tahap menumbuhkan dan menjalankan. Kemudian yang terakhir itu merawat keberlanjutan. Jadi di buku saku itu kita bisa mempelajari tahap per tahap bagaimana cara membentuk sebuah komunitas. Contohnya di sini tentang rancangan tujuan kegiatan belajar bersama komunitas. Kita tentukan tujuan belajar komunitas itu apa, yang ingin dicapai apa. Contohnya di sini di buku saku itu diberi, ini kita tulis nggak Bapak, sesuai dengan karakter kita, karakter di lingkungan belajar kita. Contoh, kalau kita membentuk komunitas MGMP atau KGG Matematika, maka di sini harapannya bersama-sama komunitas itu mempelajari dasar-dasar dari kurikulum Merdeka secara kolektif. Untuk siapa? Untuk guru matematika. Ini jika untuk matematika. Begitupun juga komunitas yang lain. Kemudian masalah yang dimiliki oleh komunitas, tantangan apa saja yang ada, maka kita bisa mengisi. Sekolah telah mendaftarkan diri untuk menerapkan kurikulum Merdeka dari semester baru. Semisal kita sudah mendaftarkan kurikulum Merdeka, ada yang kurikulum Merdeka mandiri berubah, kemudian mandiri belajar atau mandiri berbagi. Kemudian kekuatan-kekuatan apa dari komunitas itu, maka kita bisa memetakannya juga. Kita harus mengetahui hal-hal baik yang dimiliki oleh anggota komunitas. Contohnya kita di buku saku itu bisa mengisi, ini contohnya dari matematika meneruskan yang tadi ya. Anggota komunitas memiliki banyak rekan guru di luar sekolah yang telah menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir apabila membentuk komunitas, terus nanti siapa yang membantu. Kita nanti kalau sudah terdaftar komunitasnya, maka nanti banyak komunitas yang akan membantu kita. Komunitas di luar sekolah kita, atau di luar kecamatan kita, atau di luar kabupaten kita, bahkan di luar provinsi kita, itu sudah saling berbagi di dalam forum komunitas. Kemudian di platform Merdeka itu ada banyak webinar yang bisa diikuti untuk saling berbagi. Kemudian
mimpi bersama komunitas itu apa? Gambarannya seperti apa? Bagaimana gambaran yang ideal dari komunitas yang diharapkan tercapai ketika komunitas belajar itu berhasil? Ini juga harus kita pahami. Kemudian peran-peran utama yang dibutuhkan dalam komunitas belajar, kita juga butuh tadi ya berbagi peran. Jadi di komunitas itu juga kita bentuk peran-peran dari anggota dalam komunitas. Contoh ada koordinator komunitas, tapi ini tidak saklek atau tidak wajib, disesuaikan dengan komunitas Anda saja. Di situ semisal komunitasnya jumlahnya berapa, kemudian di situ kebutuhannya apa, apabila kebutuhannya ada ketua, bendara, sekretaris, atau di situ ada koordinator atau tim program konten, karena kita perlu membentuk sebuah tim konten kreator juga supaya komunitas itu bisa berjalan dengan baik dan bisa dipublikasikan segala karya-karya nyata yang dihasilkan oleh anggota komunitas itu. Kemudian ada tim dokumentasi. Nah, ini juga yang penting Bapak Ibu, ada tim logistik juga. Jadi ini yang membantu keberlangsungan dari komunitas itu. Contoh pemetaan pemangku kepentingan terkait komunitas ini, contoh kita identifikasi siapa yang terlibat secara langsung di komunitas itu. Kalau di institusi pendidikan otomatis kepala sekolah gitu. Atau komunitas itu antar sekolah, berarti di situ nanti ada mungkin anggota MGMP atau ketua MGMP. Kemudian ada dinas pendidikan. Kemudian ada narasumber, ini bisa kita tentukan nanti. Kemudian perannya bagaimana, itu bisa ketentukan. Ini ada semua Bapak. Ini kalau ini sudah terbentuk, jenengan bisa download buku saku di platform Merdeka. Buku saku komunitas belajar. Ini contoh pemetaan pemangku kepentingannya. Kemudian tahap kedua adalah menumbuhkan dan menjalankan kegiatan komunitas belajar. Nah, ini juga penting karena pada tahap inilah yang komunitas itu berproses untuk mencapai tujuannya. Setelah komunitas itu terbentuk, rintasannya tadi terbentuk anggotanya, peran-perannya sudah terbentuk, kemudian jadwal-jadwalnya sudah jadwal kegiatan terbentuk. Mulai dari kita membentuk nama komunitasnya, kemudian membuat logo komunitasnya, apalagi sampai kita bisa mendaftarkan komunitas belajar kita pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian langkah selanjutnya adalah menumbuhkan, menjalankan segala kegiatan yang sudah direncanakan. Contohnya ya yang kita lakukan kali ini adalah salah satu langkah komunitas belajar kami untuk melakukan kegiatan komunitas belajar ini. Dalam mempermudah proses kegiatan, kita tentukan juga memang rangkaian kegiatan itu kita tentukan. Contohnya menentukan topik aktivitas belajar. Untuk di awal kami ini masih belajar, di awal kegiatan kami, topik pembelajaran kita memang langsung ke komunitas ini, karena ini yang kita lakukan. Kemudian menentukan narasumber dari aktivitas belajar. Jadi narasumber ini bisa dari dalam anggota komunitas ataupun dari luar anggota komunitas. Nah, yang dari luar anggota komunitas ini bisa kita undang juga lewat platform Merdeka Mengajar. Di situ banyak narasumber yang expert, baik dari Dinas Pendidikan atau BPGP, Balai Besar Guru Penggerak, ataupun dari instansi-instansi yang lain. Di situ bisa kita masukkan sebagai narasumber. Kemudian melaksanakan kegiatan belajar dalam komunitas. Kemudian terakhir adalah sebagai bukti kita mendokumentasi dan mempublikasikan hasil kegiatan komunitas yang kita lakukan. Nah, sampai tahap ini alhamdulillah untuk komunitas belajar di SMK kami ini sudah pada tahap ini.
Sedangkan tahap merawat keberlanjutan akan kita pelajari lebih lanjut, karena di situ adalah langkah-langkah evaluasi, refleksi terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam komunitas ini. Mungkin itu sedikit pemaparan atau motivasi Bapak Ibu dalam menjalankan atau membentuk sebuah komunitas belajar. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana apabila kita ingin mendaftarkan komunitas kita? Contoh, saya yakin Bapak Ibu sekarang sudah ada keinginan, oh saya punya teman-teman seide, sepikiran, semangatnya juga sama. Monggo Bapak Ibu membentuk komunitas-komunitas yang dibentuk dengan mendaftarkan di platform Merdeka Mengajar. Nah, masih sampai berapa Bu Netrin? Kira-kira saya tanya dulu pada pembawa acaranya atau moderatornya, apakah nanti sampai simulasi untuk pendaftaran komunitas belajar? Ya Pak, boleh. Waktunya masih lama Pak, dilanjut. Oke. Atau saya kembalikan ke Bu Netrin dulu. Barangkali ada tanggapan atau pertanyaan dari Minggu. Oh ya, saya sampaikan Pak. Dari anggota komunitas belajar kita untuk di sini, yakni KGP SMKN Budo, ini telah menghasilkan beberapa kegiatan ataupun produk. Salah satunya adalah kita juga sudah menghasilkan beberapa modul ajar, menghasilkan kegiatan, contohnya ini gitu. Saya share screen dulu. Hasil perjalanan komunitas kami di SMK kami. Nah, ini komunitas yang kita bentuk di SMK kami, salah satu komunitas yang sudah berjalan. Nah, kita harap juga ada komunitas-komunitas lain yang akan muncul untuk ikut menggerakkan anggota-anggotanya dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka. Jadi ini logo kita. Kemudian ini contoh perancangan-perancangan di awal dalam membentuk komunitas belajar kita. Jadi ini salah satu contoh bagaimana perjalanan komunitas ini terbentuk. Jadi di sini ada topik-topik bahasan yang dibahas. Salah satunya adalah membuat modul ajar untuk jurusan salah satu jurusan di SMK kami. Butuhnya penggerak komunitas dalam komunitas belajar, ya ini yang tadi sudah kita bahas, memberi dukungan pada anggota melalui interaksi seperti ini. Ini harus kita instanskan lagi. Kemudian setelah ada komunitas itu sudah digagas, kita bisa membahas lebih banyak lagi pada pemangku-pemangku jabatan di instansi itu, supaya eksistensi dari komunitas ini diakui dan didukung. Kita mencari dukungan supaya komunitas itu bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Contohnya ini di pimpinan yang lain kita juga komunikasikan, kita memang selalu mengkomunikasikannya.
Nah, ini salah satu juga kegiatan yang diapresiasi oleh sekolah dalam memanfaatkan anggota komunitas yang ada untuk membimbing para guru atau rekannya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ini contoh kegiatan bersama dalam pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Ya, ini gambaran-gambaran kegiatan-kegiatan kami di awal dalam beberapa bulan ini. Kita harapannya di masa yang akan datang ini juga terus berlangsung hingga implementasi kurikulum Merdeka itu sesuai dengan tujuannya. Ya mungkin dari saya sekian dulu, Bu Netrin. Kebetulan yang membentuk atau membuat modul ajar dari komunitas itu, komunitas kita salah satunya adalah Bu Netrin ini sendiri bersama jajaran yang dalam komunitas itu. Contohnya di situ ada Bu Ainun, Pak Sukri. Mungkin Bu Netrin bisa menceritakan bagaimana perjalanan dalam atau cara membuatnya modul ajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka itu bagaimana Bu Netrin? Ya, terima kasih Pak Lini. Baik Bapak Ibu guru yang sudah bergabung. Jadi di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih sebenarnya membuat perencanaan pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka seperti itu. Nah, kebetulan saya tergabung di komunitas belajar produktif Budo ini. Nah, sehingga kemarin-kemarin kami sudah diskusi dengan anggota-anggota. Nah, ini beberapa hasil dari diskusi kami seperti itu. Nah, sebelum masuk ke hasilnya, ini saya saling sharing ya Bapak Ibu. Jadi kita diskusi saja. Nah, di sini saya menyampaikan pemahaman yang mungkin saya dapatkan terkait dengan bagaimana sih cara merencanakan pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka yang sebenarnya itu. Tapi di sini saya juga masih tahap belajar Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti apabila ada yang mau ditambahkan atau mau ada yang direvisi, monggo. Nah, ini mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Baik, nih penyusunan perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka untuk fase E, di mana karena memang kami berada di SMK dan saya khususnya mengajar kelas 10 yang menerapkan di SMK kami menerapkan kurikulum berubah, maka apa yang saya contohkan nanti berada di fase E seperti itu. Nah, sebenarnya proses perencanaan kegiatan pembelajaran ini bulan Oktober ya Bapak Ibu, jadi sudah dibilang agak terlambat seperti itu. Namun tidak ada kata terlambat lah untuk belajar seperti itu. Nah, ini proses implementasi bagaimana perencanaan kegiatan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu ada 4 tahapan. Yang pertama, kita memahami apa itu sebenarnya capaian pembelajaran atau disingkat CP. Nah, tahapan yang kedua itu kita merumuskan TP atau tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga, setelah rumusan tujuan pembelajaran itu sudah selesai dibuat, maka kita membuat yang namanya alur tujuan pembelajaran. Jadi menyusun ATP. Nah, yang terakhir, setelah semuanya dirancang, maka kita merancang proses pembelajarannya. Rancangannya seperti apa? Dari rancangan pembelajaran itu ada tahapannya, ada yang pertama itu merancang asesmen pembelajaran, terus yang terakhir itu merumuskan modul ajar. Nah, tahapan yang pertama yaitu tentang pemahaman capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangannya. Disusun dalam satu fase.
Nah, di sini Bapak Ibu fase berbeda dengan dulu. Kalau di kurikulum kita 13 mungkin CP itu sama artinya dengan KI. Nah, tetapi di sini CP itu disusun dalam satu fase, di mana satu fasenya itu tidak sama dengan 1 tahun, seperti itu. Jadi bisa saja satu fase itu diimplementasikan untuk 2 jenjang kelas. Misalnya fase F itu untuk kelas 11 dan juga kelas 12, seperti itu. Nah, karena di sini fase itu berada di tidak di dalam 1 tahun, maka kita perlu adanya kolaborasi dan juga komunikasi dengan rekan pendidik yang lain dalam satu fase itu. Harapannya apa? Harapannya supaya kompetensi pembelajaran nanti yang akan dicapai itu bisa sinkron, bisa saling berkesinambungan, tidak saling tindih menindih seperti itu. Jadi ada komunikasi lah dengan rekan didik sesama satu fase. Nah, dalam memahami capaian pembelajaran ini tahapannya ada 4 Bapak Ibu. Memang di dalam naskah CP itu ada 4 komponen. Yang pertama itu rasional, terus tujuan dari mapel, ada karakteristik sama capaian per fase. Nah, di mana nanti untuk capaian pembelajaran ini sebenarnya naskahnya itu sudah disediakan oleh pemerintah. Tinggal bagaimana kita sebagai guru itu memahami apa sih capaian pembelajaran yang ada di mata pelajaran kita. Jangan sampai kita sebagai guru tidak tahu nih kita sebenarnya mata pelajaran ini tujuannya atau arahnya itu kemana, seperti itu. Jadi yang pertama kita paham dulu di capaian pembelajaran. Nah, dalam proses pemahaman ini yang pertama harus memahami rasional. Nah, di dalam pemahaman rasional di sini ada deskripsi dari mata pelajaran itu sendiri, kemudian ada lingkup materi yang akan dipelajari di dalam mata pelajaran itu. Terus kemudian yang kedua yaitu memahami tujuan mata pelajaran. Namanya tujuan berarti arah dari mata pelajaran ini, mulai dari sebenarnya mata pelajaran ini kompetensi-kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik itu seperti apa sih? Nah, itu harus kita pahami terlebih dahulu. Terus mempelajari karakteristik. Nah, karena di sini saya mengajar mata pelajaran dasar teknik jaringan komputer, nah maka di sini saya identifikasi karakteristik dari mata pelajaran saya. Ternyata itu tidak hanya pengembangan hard skill. Jadi anak-anak tidak hanya dibekali oleh keterampilan saja. Ternyata di dalam CP memuat karakteristik dari mapel saya itu harus ada pengembangan soft skill juga. Nah, akhirnya saya tahu ternyata tidak hanya saya memberikan pemahaman tentang teknis bagaimana setting apa gitu. Nah, tapi juga saya memberikan pendidikan untuk soft skill-nya. Nah, yang terakhir itu memahami capaian per fase. Jadi di dalam CP itu ada elemen-elemen di mana masing-masing elemen itu ada capaian pembelajarannya masing-masing. Nah, untuk saya berikan hasilnya dari CP. Nah, ini saya tidak membuat sendiri karena dari pemerintah sudah disediakan, karena memang CP itu dari pemerintah seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu untuk capaian pembelajaran dari dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya Bapak Ibu, jadi di sini ada rasional. Rasional ini terdiri dari deskripsi mata pelajarannya, lingkup materinya apa, terus kemudian bagaimana mata pelajaran ini membangun karakteristik siswa untuk membangun dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini membiasakan pendidik bernalar kritis menghadapi permasalahan. Terus kemudian ada tujuannya. Nah, di sini tujuan dari mata pelajarannya memahami, dan cuma beberapa yang proses penerapan seperti itu. Nah, untuk karakteristiknya
fokus di apa mata pelajaran itu, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi tadi yang terakhir, tahap pemahaman capaian pembelajarannya. Nah, ini ada elemennya. Kebetulan ini elemen di mapel saya ada 7 elemen, Bapak Ibu. Nah, di masing-masing elemen ini ada capaian pembelajaran, di mana 7 elemen ini harus dicapai dalam satu fase tersebut. Nah, ini contoh dari capaian pembelajaran. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, Pak Alimi, ada beberapa guru yang ingin bergabung. Iya. Lanjut Bapak Ibu, untuk tahapan yang kedua yaitu terkait dengan merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu merupakan pencapaian 3 aspek kompetensi, mulai dari sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan yang diperoleh murid pada saat proses pembelajaran. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini tidak perlu urut terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang penting kata-katanya operasional dan juga konkret, seperti itu. Nah, dalam perumusan tujuan pembelajaran ini ada 2 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, kompetensi lingkup materi. Nah, ini contohnya langkah dari proses perumusannya. Ada identifikasi kata kunci terlebih dahulu. Terus setelah itu mengelompokkan hasil identifikasi. Dan yang terakhir, merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ini untuk tahap identifikasinya bagaimana? Nah, tadi dari naskah capaian pembelajaran kan ada elemen-elemennya. Di masing-masing elemen ada capaian pembelajarannya. Nah, kita identifikasi mana sih sebenarnya yang jadi kompetensi, mana sih yang jadi lingkup materinya. Nah, untuk contoh yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah elemen orientasi dasar dari teknik jaringan komputer. Nah, di mana di sini kompetensinya yaitu peserta didik mampu menggunakan peralatan teknologi yang ada di bidang TKJ. Lingkup materinya apa? Lingkup materinya komputer, router, manageable switch, OTDR, firewall, dan server, seperti itu. Nah, untuk tahap identifikasi ini karena rumusan tujuan pembelajaran itu untuk semua elemen, maka di sini setiap elemen yang ada di CP kita tentukan kompetensi dan juga lingkup materinya. Nah, setelah itu kita kelompokkan Bapak Ibu. Nah, tadi kompetensinya bisa menggunakan peralatan. Lingkup materinya yaitu peralatan teknologi jaringan komputer itu sendiri. Nah, dari hasil pengelompokan ini kemudian kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini tahap pemahaman siswa berada di menggunakan, bagaimana siswa itu mampu menggunakan. Nah, kita harus menganalisis lebih dalam bahwa di sini dalam siswa menggunakan peralatan itu tidak mungkin tiba-tiba siswa itu tujuan pembelajarannya langsung menggunakan peralatan tanpa mengetahui apa itu peralatan yang dimaksud, seperti itu. Sehingga rumusan tujuan pembelajarannya di sini kita rumuskan lagi. Ada selain menggunakan, berarti sebelum mencapai tahapan ini siswa itu juga harus mampu mengidentifikasikan dulu peralatannya apa dan juga menjelaskan peralatan yang akan digunakan itu. Jadi di dalam satu elemen CP ini terdapat 3 rumusan tujuan pembelajaran. Akhirnya didapat rumusan tujuan pembelajaran ini. Nah, setelah rumusan tujuan pembelajaran itu selesai disusun, nah maka kita harus mengurutkan supaya apa? Supaya tujuan pembelajarannya tadi bisa tersusun secara sistematis dan logis dalam satu fase pembelajaran. Nah, tapi di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, pemerintah itu menyediakan beberapa opsi. Bisa ATP itu dirancang sendiri berdasarkan CP
Ya, mulai dari satu-satu kita analisis CP-nya, terus ada opsi lain, mengembangkan dan juga memodifikasi contoh yang telah disediakan, atau yang terakhir itu menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah. Nah, memang di sini terus terang untuk SMK kami masih menggunakan opsi yang kedua, yaitu kita mengembangkan dan juga memodifikasi contoh yang disediakan oleh pemerintah, di mana dalam memodifikasi dan juga mengembangkan ini kita melihat kebutuhan atau karakter dari siswa-siswa yang ada di SMK kami. Jadi kita kembangkan sesuai dengan alat dan juga bahan yang tersedia di dalam jurusan seperti itu. Nah, kemudian prinsip dari penyusunan ATP ini ada 10 prinsip Bapak Ibu. Tidak perlu saya jelaskan ya, ini sudah ada di buku panduannya. Nah, setelah tadi diurutkan, maka ini ada ilustrasi dari TP. Mulai dari awal fase, untuk proses pengurutannya ini bisa mulai dari tujuan pembelajaran yang yang umum ke spesifik seperti itu. Sampai nanti ada di akhir fase. Nah, ini tahapannya saya berkolaborasi dengan teman saya dalam satu fase ya, untuk membuat supaya menyamakan persepsi capaian pembelajaran yang akan kita ambil itu apa saja seperti itu, supaya berkesinambungan. Nah, ini metodenya dari umum ke spesifik yang digunakan. Tadi mulai dari bagaimana siswa itu mampu menjelaskan terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi alatnya dulu, dan yang terakhir bagaimana siswa itu nanti mampu menggunakan peralatan teknologi jaringan komputer. Nah, ini yang terakhir, ini rancangan pembelajaran itu ada 2 tahapan. Yang pertama sebenarnya merancang asesmennya. Karena memang di dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini garis besar pembedanya antara K13 itu sebenarnya asesmen awal dan juga bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mengakomodasi perbedaan atau keanekaragaman dari murid kita seperti itu. Nah, untuk yang pertama dulu ini merumuskan modul ajar. Nah, di mana modul ajar itu ini konsepnya ya Bapak Ibu, itu merupakan sejumlah alat dan juga sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik agar pembelajaran yang kita sampaikan itu bisa mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Jadi sebagai seorang guru kita penting jadi untuk membuat modul ajar, karena pembelajaran mau dibawa kemana tujuannya itu harus jelas Bapak Ibu. Bayangkan kalau misalnya kita naik pesawat itu pilotnya nggak tahu arah tujuannya atau pilotnya nggak bisa mengendarai pesawat itu, pasti kan akan jatuh. Makanya diperlukan kita terus belajar mengenai pembuatan modul ajar ini. Nah, di sini karena kurikulum Merdeka itu memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk memilih dan juga memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang sudah tersedia. Nah, dan bisa Bapak Ibu mengembangkan modul ajar sendiri ya, sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan juga karakter peserta didik yang ada di SMK Bapak Ibu semuanya itu. Nah, di dalam memodifikasi, kita bisa mengambil modul ajar yang sudah di-share di platform Merdeka Belajar. Nah, di situ banyak sekali referensi yang bisa Bapak Ibu modifikasi dan kembangkan lagi. Nah, di sini ya, untuk rencana pembelajaran ini sebenarnya bisa memakai RPT atau bisa memakai modul ajar. Nah, ini ya komponen yang menyusun modul ajar, ada informasi umum, ada kompetensi inti, dan juga lampiran-lampiran. Nah, semuanya ini adalah komponen lengkap ya. Ini adalah paket komplit di dalam modul ajar. Nah, padahal dulu waktu K13 itu kan pemerintah sudah
menyederhanakan RPP jadi satu lembar seperti itu. Nah, sekarang muncul lagi modul ajar di mana lebih rumit lagi bla 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 seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini paket komplitnya Bapak Ibu apabila kita menyusun modul ajar. Ada identitas penulis, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana yang digunakan, target peserta didik seperti apa yang nanti akan kita ajar, model pembelajar yang akan digunakan, seperti itu. Nah, ini di kompetensi inti ada tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan refleksi. Dilengkapi juga dengan lampiran. Nah, tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah, di sini pemerintah juga tidak apa-apa nih kalau misalnya kita menyusun modul ajar dengan versi minimum. Nah, di sini disediakan kompetensi minimum dari apabila kita ingin menyusun rencana pembelajarannya. Nah, bisa nih kalau RPP ada 3 komponen minimumnya ini. Kalau modul ajar, nah ini bisa terdiri dari tujuan pembelajaran aja, terus kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, ada rencana asesmen di awal, rencana asesmen di akhir, terus media pembelajaran yang digunakan. Untuk RPP-nya bisa terdiri dari 3 komponen ini saja. Ada tujuan pembelajarannya, ada langkah kegiatan pembelajarannya, ada asesmen pembelajarannya. Cukup itu saja. Apakah boleh? Boleh Bapak Ibu. Jadi semuanya itu Bapak Ibu diberikan keleluasaan. Bagaimana Bapak Ibu guru itu semuanya bisa nyaman. Nyaman untuk apa? Nyaman dalam kita melaksanakan proses pembelajarannya. Kalau gurunya aja nggak nyaman ketika proses pembelajarannya, bagaimana kita menyamankan murid? Bagaimana kita mengharapkan murid itu bahagia untuk mendapatkan pelajaran dari kita, seperti itu. Nah, ini karena saya berada di SMK, maka di dalam modul ajar ini ada ciri khasnya untuk SMK. Harus ada bahan ajar dan juga lembar kerjanya, di mana modul ajar itu untuk SMK, capaian-capaiannya atau mungkin tujuannya nanti kita sesuaikan dengan SKKNI, dan juga atau bisa kita bekerja sama dengan DUDI, dunia kerja, dunia industri, itu lebih bagus lagi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sebelum kita menutup, saya akan menampilkan contoh dari modul ajar yang telah kami buat dari tim TKJ. Ini saya tampilkan. Sebentar. Kelihatan nggak Pak untuk ininya Pak? Terlalu kecil ya Pak ya? Sebentar. Kelihatan Bu. Oh kelihatan, ya terima kasih. Nah ini versi yang agak besarnya. Jadi tadi ini niat saya buat dalam versi komplit, tapi nggak tahu mungkin karena namanya manusia pasti ada kekurangannya Bapak Ibu, nanti mohon koreksi atau dievaluasi apakah sudah benar. Sebentar. Nah ini untuk modul ajar dari teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ada yang pertama ini informasi umumnya, di mana identitas pembuatnya jumlah keluar terus ya. Dari sini aja. Nah, ini ada identitas, terus kemudian jumlah jam mengajarnya, ada prasyarat sebagai kompetensi awal yang harus dimiliki peserta didik untuk mengikuti pelajaran ini, terus ada dimensi Pancasilanya, sarana prasarana yang digunakan, kemudian target peserta didik. Jadi sebenarnya tipikal peserta didik seperti apa yang nanti akan kita ajar, terus kemudian ada model pembelajarannya, ketercapaian TP-nya itu menggunakan asesmen apa, jenis asesmennya, pengaturan siswanya bagaimana. Nah ini dijelaskan di dalam informasi umum. Nah, kemudian di sini ada komponen intinya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai,
terus kemudian pemahaman bermakna apa yang nanti akan dimunculkan, pertanyaan pemantik, metode yang digunakan, kegiatan pembelajarannya, langkah-langkahnya. Kemudian di sini ada tips untuk guru dalam melaksanakan proses pembelajarannya, dan yang terakhir ada proses asesmennya. Nah, kemudian ini termasuk lampiran-lampirannya. Karena memang kurikulum Merdeka Belajar itu mengakomodasi kita melayani anak-anak dengan segala ciri khasnya masing-masing, sehingga dalam proses pembelajaran langkah awal itu harus dilaksanakan asesmen diagnostik gitu. Jadi instrumennya di sini saya gunakan assess point dan juga lembar asesmen. Teknik yang digunakan guru dalam melakukan asesmen ini apa? Terus kemudian di dalam pembelajaran saya lampirkan ada asesmen formatifnya, terus ada asesmen sumatifnya, seperti itu. Nah, ini untuk asesmen diagnostik kognitif ya. Jadi anak-anak diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan, di mana nanti dari hasil jawabannya kita tahu ternyata ada beberapa kelompok yang sudah paham sebelum kita memberikan materi, dan memang ada kelompok yang belum paham sama sekali. Nah, di mana nanti tindak lanjut dari asesmen ini kita klasifikasi. Nah, kita kelompokkan, ada yang anak yang memiliki pemahaman utuh, ada anak yang memiliki pemahaman sebagian, ada anak yang sama sekali belum paham. Nah, dari asesmen ini di rancangan modul ajar saya itu setelah itu anak-anak saya kelompokkan sesuai dengan tingkat pemahaman anak itu. Nah, ini untuk yang kategori 1 ya. Jadi di sini guru membuat kelompok untuk kategori 1 dan juga kategori 2, yang paham utuh dan paham sebagian saya campur dalam satu kelompok yang sama. Kemudian yang kategori belum paham ini dikelompokkan ke kelompok yang berbeda seperti itu, di mana nanti treatmentnya itu juga berbeda dalam proses pembelajaran. Karena memang kategori 3 atau anak yang belum paham sama sekali butuh treatment yang ekstra. Jadi guru bisa memberikan materi tambahan atau bimbingan tambahan kepada anak yang memiliki pemahaman yang kurang seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu mungkin dari modul yang telah kami buat, ini ada asesmen diagnostik yang non-kognitifnya, kita bisa tahu anak itu masuk kelompok yang visual, auditori, atau kinestetik. Kemudian ada juga asesmen formatifnya dari penilaian kelompok. Di sini ada rubrik observasi kelompoknya juga. Terus ada lembar observasinya. Kemudian asesmen sumatifnya ini individu. Nah, untuk rubrik observasinya juga ini sudah saya lampirkan. Ada pedoman penskorannya seperti apa, seperti itu. Nah, ini juga ada lembar kerja LKPD dari anak-anak. Nah, ini anak-anak saya suruh membuat proyek, membuat jaringan wireless yang sederhana, karena memang masih kelas 1. Karena tadi tujuan pembelajarannya hanya sampai peserta didik itu mampu menggunakan saja. Tuh. Nah, ini lembar peserta didiknya. Kemudian, nah ini ciri khas dari kurikulum Merdeka Belajar juga ada refleksi pembelajarannya. Nah, ini anak-anak diminta untuk merefleksikan terhadap dirinya. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab. Terus kemudian di sini ada refleksi untuk peserta didik, ada refleksi dari pendidik, seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sharing, yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Monggo bagi Bapak Ibu mungkin yang ada tambahan atau evaluasi dari apa yang sudah kami buat, karena memang namanya manusia pasti ada salah dan juga kurangnya, Bapak Ibu bisa ditambahkan seperti itu. Nah, terima kasih Bu Netrin.
sebelum itu sudah ada yang raise hand. Jadi setelah pemaparan dari perencanaan modul ajar itu memang kita amati itu bukan proses yang singkat nih. Sampai tercipta modul ajar seperti itu memang itu dibuat bersama-sama berkolaborasi dengan teman-teman untuk menciptakan modul ajar seperti itu. Harapannya kan seperti itu ada dengan adanya komunitas belajar ini. Monggo Bu Ainun, ya tadi misal Bu Netrin nanti modul ajarnya di share untuk hasil, maksudnya hasil modul ajarnya yang sudah dibuat bisa di share, entah bisa dikopikan untuk peserta-peserta di sini gitu. Oh bisa Pak, bisa. Oh alhamdulillah, ya, terima kasih. Jadi nanti itu bisa sebagai contoh, bisa dimodifikasi. Monggo Bu Ainun. Terima itu kan materinya Putus Pak. akan pembelajaran maaf, mungkin sinyalnya Bu Ainun masih kurang baik. Sambil menunggu dari supaya sinyalnya dapat, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin berdiskusi bersama-sama di sini. Oh sudah baik kayaknya Bu Ainun. Silakan Bu Ainun. Oke, terima kasih waktunya. Tadi kan ada materinya kan banyak, ya kan? Nah, apa setiap modulnya itu punya model pembelajaran yang berbeda-beda. Ya, monggo Bu Netrin. Apakah modulnya itu bisa dipakai untuk bersama-sama atau berbeda-beda sebenarnya? Ya, baik, terima kasih untuk Bu Ainun atas pertanyaannya. Jadi memang tadi di dalam mata pelajaran dasar teknik jaringan komputer itu kan ada banyak elemen. Nah, masing-masing elemen itu punya tujuan pembelajaran yang banyak juga seperti itu. Katakanlah satu elemen itu ada berbagai beberapa rumusan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk mencapai tujuan masing-masing tujuan pembelajaran itu bisa menggunakan model pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, di sini tadi saya mengambil tujuan pembelajaran menggunakan peserta didik dapat menggunakan perangkat teknologi di dalam bidang TKJ. Nah, di mana model pembelajaran yang saya gunakan itu berbasis proyek. Nah, bisa juga misalnya Bu Ainun, ada tujuan pembelajaran, katakanlah menerapkan K3LH. Bisa misalnya anak-anak dibuat model pembelajarannya problem solving, atau juga bisa dibuat game seperti itu. Jadi tergantung dengan tujuan pembelajaran yang Bu Ainun kehendaki ya, yang akan dicapai anak itu apa, terus Bu Ainun rancangkan ya model pembelajarannya yang cocok untuk siswanya seperti itu. Dan juga tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan atau alat dan juga bahan kalau juga yang ada di jurusan TKJ biasanya. Nah, itu harus disinkronkan. Kita lihat kebutuhan alatnya kira-kira mencukupi nggak kalau misalnya ini dibuat proyek individu seperti itu. Oh, ternyata nggak cukup. Akhirnya proyeknya dibuat kelompok. Nah, itu harus dipertimbangkan. Seperti itu. Jadi bisa bermacam-macam model untuk mencapai beberapa tujuan pelajaran itu.
Seperti itu Bu Ainun, bagaimana? Oke, terima kasih atas penjelasannya. Jadi ini yang tadi dijelaskan itu khusus untuk produktif ya? Iya Bu Ainun, jadi karena saya kebetulan mengajar di mata pelajaran produktif TKJ, jadi apa yang saya sharing tadi terkait dengan modul ajar jurusan TKJ. Barangkali Bu Ainun punya modul ajar juga, bisa di-share ke teman-teman yang ada di komunitas ini? Belum buat, nanti nunggu sharing Bu Netrin saja. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Netrin. Mungkin ada dari yang lain ya, bagaimana kita membuat modul ajar, atau bahkan dari Bapak Ibu yang mempunyai teman-teman dengan visi yang sama, monggo bersama-sama bisa mendaftarkan komunitasnya di platform Merdeka Mengajar, supaya eksistensinya bisa dikembangkan, diakui, merasa ada. Jadi bisa mulai mendaftarkan diri di platform Merdeka Mengajar. Silakan Bapak Ibu, atau mungkin kita serahkan kembali ke pembawa acara dari Bu Netrin, karena kita sudah di penghujung waktu. Tadi kita mulai sudah sekitar jadwal kita kan jam 7.15. Jadi dari saya pribadi untuk mewakili dari komunitas ini, saya Mahdum Alimi Zain sebagai ketua komunitas ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Harapannya semoga kegiatan ini memberi manfaat bagi saya, bagi komunitas, dan untuk instansi saya untuk belajar bersama-sama dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, acara demi acara sudah kita lalui ya Bapak Ibu. Mungkin yang bisa kami sharing hanya sebatas itu. Mudah-mudahan apa yang sedikit yang kami bagi itu bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya yang tergabung saat ini. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung, yang sudah menyempatkan waktu ya. Harusnya malam ini enaknya gerimis-gerimis, hujan-hujan, liburan. Nah, sudah diberi kesempatan untuk ikut bergabung. Ini saya ucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu. Nah, di sini saya mengutip ada kutipan kalimat, menjadi guru bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan melukis masa depan, seperti itu. Jadi semangat buat Bapak Ibu guru semuanya untuk terus belajar. Bapak Ibu guru itu jadi harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena apa? Karena yang kita hadapi itu adalah calon-calon masa depan bangsa, seperti itu. Jadi selalu semangat Bapak Ibu menimba ilmunya, mudah-mudahan dengan semakin ilmunya itu bertambah bisa senantiasa melayani peserta didiknya dengan lebih baik lagi. Dengan peserta didik yang beragam, kita dapat melayani dengan pelayanan yang terbaik yang bisa kita sampaikan ke mereka. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita kita minta dokumentasi ya Bapak Ibu. On cam semuanya bisa nggak Bapak Ibu?
kita dokumentasi terlebih dahulu. Siap. Siap. Dihitung Pak Alimi. Pak Dini sudah Pak Monggo Dini? siapa yang foto ini? Loh. Sudah Jenengan, Pak. Wah, Pak. Jenengan Dengan yang foto, screenshot Pak. Pak. Saking mriku. Oh, dari sini Ki. Bicaranya. Belajar. Yes. Netre enggak apa gambar ngono. Ki ngakeni lagi. Oh, Pak Tarso yang foto. Iku akeh. Di screen aja Pak. Oh, sampun. Oh, oke, sampun. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.